KDRT itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam agama Islam. Iya apa iya? Istri itu bukan dikasari, harusnya disayangi. Betul apa betul? Maka kalau ada pertanyaan, gimana kalau suami saya kasar, kemudian sering mukul, tidak memberi nafkah? Kalau tidak ada itikat baik untuk berubah, tinggalkan. Betul? Minta berpisah. Jadi wanita kita harus lebih tegar dan kuat. Tapi kan ada anak. Jangan sampai anak menjadi alasan dengan penderitaan yang kita alami. Betul? Bahkan sekarang ada undang-undangnya, tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Betul? Maka hati-hati. Jangan sampai kita bilang kan ini dalam rangka mendidik istri saya. Mohon maaf, apakah dengan cara seperti itu? Jangan. Istri itu punya perasaan, punya hati. Betul? Jangan dikasari, jangan dipukuli. Harusnya disayangi. Maka wajar disebutkan dalam sebuah keterangan, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tangga tersebut. Terus gimana? Ajak bicara, komunikasi, mau berubah enggak, bisa berubah enggak. Kalau ternyata udah enggak bisa berubah, terus atau putus? Putus, betul? Kita wanita juga harus punya prinsip, betul? Jangan lemah dengan keadaan, jangan lemah dengan kondisi yang datang dalam diri kita. Percayalah, Allah akan menolong kita selama kita punya itikat yang baik, betul? Mohon maaf ya, kecuali misalnya izin dia ada itikat berubah, betul? Yang kemarin dia lakukan mungkin hilaf, mungkin lupa. Tapi kalau berkali-kali, itu bukan lupa, memang itu jadi itu jadi tabiatnya dia, betul? Buruk. Kita berhak bahagia dan percayalah Allah akan menggantikan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita selama kita meminta memohon kepada siapa? Kepada Allah. Jadi alasan berpisahnya karena Allah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi ibu yang baik kalau kita tidak bahagia jadi seorang ibu? Betul? Tadi alasannya apa? Anak. Sekarang kita ngurus anak, tapi keadaan kita tertekan, tersiksa. Kira-kira bisa nggak ngurus anak? Berat kok, pasti. Betul nggak? Sedikit mengurus anak, hati tergoncang, badan sakit, terbayang nggak akan enaknya. Betul? Maka bahagiakan istrimu, karena pada akhirnya dari istri yang bahagia dia mendidik anakmu dalam keadaan bahagia. Betul? Kalau sudah keterlaluan, ada payung hukum, ada pihak yang berwajib. Betul? Ada pihak ketiga untuk kemudian mendamaikan atau menjadi perantara dengan semua kejadian. Bismillah, kita wanita harus kuat, harus tegar. Betul? Jangan tersiksa, jangan teraniaya. Kita perlu bahagia, besti. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena saya percaya di balik ibu yang bahagia pasti akan menghasilkan anak yang bahagia. Tapi di balik ibu istri yang tersakiti, rasanya berat hati untuk menjadikan anak juga tumbuh dalam kebaikan hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita jadi istri dan ibu yang kuat dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, nah sekarang kesempatan untuk bertanya nih, manfaatkan ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah iya udah. Silakan yang bertanya dulu kalau gitu, saya belakangan. Iya. Ibu, iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniah
dari Majelis Taklim Al Khair Ciledug Cirebon. Saya punya anak tunggal, Iya. laki-laki. Iya. Sudah kuliah 5 tahun, tapi sudah kuliah 5 tahun sampai dia mendapat dengan tilter sarjana. Iya. Tapi selama 5 tahun dari kelulusan itu belum kerja. Akhirnya yang menghidupi anak tunggal itu saya dan suami saya. Lama kelamaan karena suami saya selalu memikirkan, akhirnya suami saya meninggal dunia. Iya. Akhirnya saya selaku ibu yang menggantikan kerja suami saya. Dengan cara apa saya kerja? Saya berjualan kue. Iya. Setiap hari kalau malam membuat kuenya, besok pagi saya dijual, dibawa ke pasar. Tapi anak saya tidak peduli kepada ibunya. Yang saya khawatirkan, takut-takut nanti saya meninggal, siapa yang menghidupi anak itu? Itulah curhatan. Curhatannya. Ya. Saya punya anak 5 tahun. Iya. Enggak. Kuliah 5 tahun. 5 tahun kuliah. Sampai mendapat gelar sarjana. Jadi pertanyaannya Ibu, Saya hanya curhat ini mah. Oh, curhat doang. Curhat saja. gak nanya Ya, apa-apa. Sama curhat saja terhadap AA untuk menguatkan hati. Kalau ibu seorang nanti anak, meninggal. kalau saya meninggal. Baik, Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur hidup kita siapa? Yang menggenggam takdir kita siapa? Jawab, waktu ibu dalam perut kandungan ibu kita masing-masing, ada rezekinya tidak? Ada. Minta tidak? Tidak. Kerja tidak? Tidak. Ada rezekinya? Ada. Tuh, ibu jadi segede alaihim gini. Dulu di perut ibu kita nggak pernah minta, nggak kerja, ada rezeki atau tidak? Ada. Sekarang kita lahir di muka bumi, ada rezeki tidak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Makhluk yang melata aja. Apa contohnya? Buaya. Buaya katanya. Makhluk yang melata aja, melata rizkinya ada tidak? Cicak, betul? Cicak, Ding ding ding. terus? Lanjut? Terus? Pintar, ada semua. Ayo jawab, cicak ada rezekinya tidak? Rezeki cicak apa? Pertanyaannya, yang datang cicak ke nyamuk apa nyamuk ke cicak? Sok, jawab. Yang nyamperin cicak ke nyamuk angkat tangan. Yang nyamperin nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, mau tahu jawabannya? Cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul? Nyamuk terbang, cicak tadi apa gerakannya? Rayap. Diam-diam. Cicak saya cicak. Terus ngapain lagi? Hap. Ngapain lagi? Pertanyaannya, ada rezekinya tidak? Cicak aja ibu ada rezekinya, apalagi anak ibu. Betul? Punten ya, bunda sayang, ayah sayang, jamaah, ini biar kita yakin. Betul? Cicak aja yang melata, yang barangkali tidak lebih sempurna dari kita manusia, rezekinya ada, betul? Boleh jadi bunda sekarang, mumpung bunda masih hidup, sok
anak-anak bunda teh dididik biar lebih mandiri. Jangan dimanja. Betul? Apalagi udah usia lulus kuliah, udah saatnya dia berdikari. Kadang orang tua suka bilang gini, Ustadz dulu saya susah, sekarang anak saya jangan susah. Suka gitu ya? Dulu saya susah, anak saya sekarang jangan susah. Sebenarnya benar apa salah itu? Dididik biar kemudian dia punya hati yang lebih kuat. Betul? Jangan dimanja. Kita semua akan selesai pada akhirnya. Betul? Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita dari yang tidak baik. Amin ya Rabbal alamin.